Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Yuliasana dari MTSN 3 Situbondo. Ada beberapa kreasi media pembelajaran yang saya buat. Berikut ini pemaparannya. Bagaimana menciptakan suatu inovasi media pembelajaran di era learning recovery. Suatu kegiatan pembelajaran pasca pandemi dengan fokus perhatiannya adalah learning loss. Suatu permasalahan yang ditimbulkan karena hilangnya keterampilan dan pengetahuan atau kemunduran akademik siswa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Langkah-langkah yang saya terapkan adalah: pertama, mencari referensi atau browsing internet dan sosial media. Langkah yang kedua, membangun ekspektasi agar media pembelajaran semakin menarik dan menantang. Langkah yang ketiga, saya membuat aplikasi berbasis Android yang mudah dioperasikan, menarik, dan menantang bagi siswa. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi Quizizz, dan inilah penampakannya. Aplikasi Quizizz adalah media aplikasi online yang menarik, mudah dioperasikan, dan menantang bagi siswa. Hal-hal yang saya lakukan: pertama, membuat media aplikasi Quizizz. Kedua, menerapkan penggunaan media aplikasi Quizizz pada pembelajaran IPA. Materi yang saya gunakan adalah zat-zat aditif pada makanan di kelas 8 semester 1 dengan menggunakan model Discovery Learning. Ketiga, saya melakukan analisis dan evaluasi. Cara membuat media aplikasi Quizizz. Sebelum masuk ke aplikasi Quizizz, saya mempersiapkan terlebih dahulu: yang pertama, email yang aktif; kedua, jaringan internet yang stabil; ketiga, daftar soal dan kunci jawabannya; keempat, image atau gambar dan video yang mungkin nanti dibutuhkan; kelima, HP Android ataupun laptop. Kali ini saya memakai HP Android. Jika sudah dipersiapkan semua, maka saya akan mencoba masuk ke dalam browser. Browser yang saya gunakan Google. Ketikkan Quizizz, kemudian pilih Quizizz yang ada logonya atau quizizz.com. Nah, ini tampilannya. Kemudian di pojok kiri sebelah atas ada garis 3. Kita klik. Nah, karena saya sudah mempunyai akun di Quizizz, jadi saya tinggal klik buat. Bagi kalian yang belum punya akun, daftarkan dulu ke Quizizz, hanya memasukkan email saja. Saya klik buat. Nah, ini tampilan selanjutnya. Saya pilih pilihan ganda. Di sini ada pilihan ganda, menjodohkan, seret dan lepas, dan seterusnya. Saya pilih pilihan ganda karena ingin membuat soal yang bentuknya pilihan ganda. Ini kita mulai ketik pertanyaannya. Di sini kita bisa menuliskan pertanyaan secara manual, juga bisa menambahkan tambah gambar, audio, dan juga video dalam pertanyaan itu. Saya ke file yang soal. Saya buka dulu soalnya. Saya pilih copy paste saja. Saya scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kisi-kisi penulisan soalnya juga sudah ada.
Di sini tampilan ini ada deskripsi KD, materi, zat aditif makanan, dan indikator soal lengkap dengan level kognitifnya. Per level dan per KD ini saya bikin 2 soal, jadi ada 6 soal. Ini bentuk instrumennya, instrumen soalnya beserta kunci jawabannya. Mudah edit. Nah, ini dulu sudah saya bisa mengedit. Tekan, pilih, kemudian diseret kursornya, kemudian salin, kembali lagi ke halaman quizzes, tempel. Nah, seperti itu. Untuk kunci jawabannya atau ketik opsi jawaban, klik saja, juga sama dengan di atas. Jika menambahkan gambar, di sebelah kanan itu juga ada. Karena opsi jawabannya saya tidak menampilkan gambar, jadi cukup ketik opsi jawaban saja. Saya kembali ke sini lagi, gula pasir, diklik hingga tampil atau muncul kata tampil, seret, kemudian salin ke halaman quizzes. Nah, seperti itu. Untuk opsi B, C, dan seterusnya tinggal melakukan langkah yang sama. Gula merah, pilih, kemudian salin, tempel. Lakukan hal yang serupa untuk opsi yang C, sakarin, sakarin, tekan agak lama hingga muncul opsi pilih, salin, kemudian tempel. Ini tidak muncul, kembali lagi ke sini, salinnya tidak muncul. Tempel. Yang terakhir sorbitol, itu saya ketik saja ya. Yang terakhir sorbitol. Jika sudah selesai, maka tinggal mengklik kunci jawabannya. Jadi ini kunci jawabannya ada sakarin, tinggal diklik centang sebelah kanan yang sakarin, maka akan berubah berwarna hijau. Jika sudah selesai, klik tombol selesai. Nah, sudah. Jika ingin menambahkan soal, tinggal menambahkan saja. Langkah-langkahnya juga sama. Jika sudah dianggap selesai, misalnya sudah 6 soal sudah terketik semua, kita tinggal klik pengaturan. Nah, ini saya kasih judul zat aditif makanan. Oke. Kemudian gambarnya saya unggah. Klik unggah ya. Nah, ini saya sudah setting duluan tadi, image-nya saya pilih atau klik yang gambar yang ini. Kemudian klik selesai. Sudah muncul.
Ini mata pelajarannya saya desain untuk IPA, kelasnya bisa dipilih nih. Nah, di sini tinggal menyesuaikan mapelnya atau mata pelajarannya. Karena saya IPA, jadi saya mengklik IPA, kemudian selesai, dan seterusnya. Kelas juga seperti itu, menyesuaikan untuk kelas berapa, diklik saja kemudian selesai. Bahasanya jika ingin mengubah ke dalam bahasa Indonesia, tinggal diklik, kemudian ketik Indonesia, selesai. Visibilitas publik dapat dilihat oleh semua orang. Yang kedua itu pribadi dapat dilihat oleh Anda. Karena saya ingin mempublik untuk siswa, maka saya mengklik yang publik, dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian simpan. Nah, sudah selesai. Simpan. Oke, simpan, sudah selesai. Anggaplah 6 soal sudah selesai saya buat, meskipun saya hanya memberikan satu contoh soal saja. Untuk 5 soalnya bisa dilanjut. Misalkan 6 soal sudah selesai, bisa memberikan kuis ini dalam bentuk tugas atau kuis langsung. Karena saya lebih suka memakai kuis langsung, maka saya mengklik kuis langsung. Ini ada pilihan modenya, ada tim, klasik, ujian. Saya mengklik yang klasik, kemudian scroll ke bawah ya, lanjutkan. Nah, ini dia. Ini tampilan quiziznya. Kita bisa bagikan ke siswa. Ini quizizz.com/join tanda tanya dan seterusnya 969487. Bisa langsung klik bagikan atau kirim kode permainan. Jika kodenya sudah dibagikan ke siswa, maka siswa tinggal mengklik kode tersebut. Karena saya menerapkan kuis langsung, jadi meskipun siswa sudah memasukkan kode permainan atau sudah mengklik link tautan tersebut, jika saya belum mengklik mulai, maka siswa tidak akan bisa masuk. Jadi siswa masuk ke dalam link tautan atau sudah memasukkan kode permainan, saya sebagai servernya juga harus mengklik mulai. Nah, di sini muncul keterangan tidak ada pemain karena saya ini kan hanya simulasi atau cara membuat soal quiziznya, maka akan muncul tulisan tidak ada pemain saat ini dalam permainan. Jika ada siswa sudah masuk dan saya mengklik mulai, maka tampilannya akan berbeda lagi, seperti itu. Sekian cara membuat media aplikasi Quizizz. Nah, ini penerapan penggunaan media aplikasi Quizizz dengan model Discovery Learning pada materi zat aditif makanan kelas 8 semester 1. Berdasarkan hasil analis Engine, penerapan media aplikasi Quizizz efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 76,52% dan hasil belajar siswa sebesar 80,86%. Sekian, semoga dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Keep spirit, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.